Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang terhormat Bapak Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Profesor Dr. Haji Zainuddin MA, yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan jajarannya. Tak lupa teman-teman seperjuangan mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Maulana Gilang Savana dari Fakultas Humaniora Prodi Sastra Inggris. Di sini saya hendak menyampaikan tentang pelaksanaan prokes 5M dan pentingnya vaksinasi bagi kita semua warga negara Republik Indonesia. Setelah kita ketahui, meski sudah lebih dari 1 tahun bahkan lebih, pandemi virus corona ini masih terus menyerang penduduk dunia tanpa henti. Lebih tepatnya di negara kita, negara Republik Indonesia. Angka kasus positif virus COVID ini sudah di atas 1,5 juta jiwa tahun 2021 ini. Dan alhamdulillah, kabar baiknya sudah sekitar lebih dari 1,3 juta orang berhasil pulih dari serangan virus COVID-19 ini. Mengalahkan penyebaran dan penularan virus corona ini di dunia ini tidaklah mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus yang terus-menerus bertubi-tubi di beberapa negara, termasuk negara kita, negara Republik Indonesia. Pemerintah membuat pendoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona ini. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahu belum apa saja protokol kesehatan 5M untuk membantu pencegahan penularan virus corona? Berikut ini adalah 5 protokol kesehatan 5M tersebut. 1. Mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus COVID-19 ini. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setiap hari, setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan, dan setelah makan. Jika menggunakan tangan, alangkah baiknya kamu mencuci tangan. Dan setelah menggunakan kamar mandi atau setelah kamu keluar dari kamar mandi, setidaknya mencuci tangan terlebih dahulu. Dan setelah menutup hidung saat kamu batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakanlah sabun dan air atau pembersih tangan dan alkohol sebanyak-banyaknya, setidaknya dengan kadar 60%. Protokol berikutnya yakni memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang lebih akrab disebut dengan WHO mengatakan bahwa pengguna masker hanya direkomendasikan untuk orang-orang yang sakit atau terpapar virus COVID-19, bukan orang yang sehat. Namun, virus COVID-19 jenis SARS-CoV-2 yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan
agar semua orang, baik yang sehat maupun yang sakit ataupun yang terpapar virus COVID-19, agar selalu menggunakan masker setiap atau saat beraktivitas di luar rumah maupun di dalam rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Protokol kesehatan virus 19 ini terkait masker pun semakin digalakkan di beberapa negara di Amerika Serikat atau yang lebih sering disebut AS, Centers for Disease Control and Prevention atau lebih sering disebut CDC. Memperbarui pedoman terkait penggunaan masker, CDC mengimbau agar masyarakat AS harus memakai masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. Menurut CDC, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19. Terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19 dan di dalam ruangan sempit, dan tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Protokol berikutnya yakni menjaga jarak. Ya, nomor 3 adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam protokol kesehatan bagi masyarakat daerah di tempat umum dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain atau dengan orang-orang warga sekitar untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk maupun bersin dan yang beraktivitas, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesak-desakan. Bila tidak memungkinkan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang dan pengaturan jadwal dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisipasi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya. Ya, protokol berikutnya yakni menjauhi kerumunan. Nomor 4 adalah menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kemenkes. Masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu dengan orang lain, maka kemungkinan besar dan kemungkinan tinggi kamu terinfeksi virus COVID-19 pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindarilah tempat keramaian atau kerumunan, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun atau yang bisa disebut lansia, lanjut usia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terpapar atau terserang virus COVID-19. Ya, protokol berikutnya yakni mengurangi mobilitas. Nomor 5, mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja, kapan saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula kamu terpapar virus COVID-19 yang sangat jahat ini. Oleh karena itu, bila kita tidak ada keperluan yang mendesak ataupun kegiatan yang tidak penting, tetaplah di rumah saja. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Bisa saja membawa penyakit pengaruh dari lingkungan, teman,
ataupun orang lain. Pasalnya, virus COVID-19 ini dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Maka dari itu, mari kita semua terapkan protokol kesehatan 5M untuk mencegah penularan dan penyebaran virus COVID-19 yang menyebar di negara Republik Indonesia. Selain itu, jangan lupa untuk selalu dan terus mengingatkan sistem kekebalan tubuh agar terhindar dari infeksi COVID-19. Dan jika kamu atau anggota keluarga kamu atau teman-teman kamu atau lingkungan sekitar kamu memiliki gejala virus corona atau COVID-19 ini, silakan diskusikan dengan dokter atau segera lapor ke rumah sakit terdekat. Kali ini akan saya bahas pentingnya atau keutamaan vaksinasi. Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman, dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Pemerintah terus mengupayakan pelaksanaan suntik vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat yang ada di negara kita, yakni negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Mulai dari awal tahun 2021 hingga saat ini, vaksin COVID-19 tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat negara Republik Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi dan memutus tali rantai penularan COVID-19. Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga jika suatu saat terpapar penyakit COVID-19 tersebut, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Sebaliknya, apabila kita tidak melakukan vaksinasi, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Dan apabila cakupan vaksinasi tinggi dan mereka, maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok atau bisa disebut herd immunity. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi. Vaksinasi COVID-19 terus dilakukan setelah kepastian dan keampuhan ada. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.